Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan saya Muhammad Adha Agung Mulyana sebagai moderator. Ada teman saya juga bernama Elpi Aprilia Putri, dan selanjutnya ada Ratu Sarah Aisyah Al-Haki. Yang selanjutnya ada teman saya Ken Garcia Mahendra. Dan yang selanjutnya ada Arif Ahmad Dhani, dan terakhir ada Muhammad Abirama Permana Setyoko. Kelompok 2 membahas komunikasi antar pribadi. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dan orang lain dalam suatu masyarakat maupun organisasi, bisnis dan non-bisnis, dengan menggunakan media komunikasi tertentu dan bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Ada 4 hal penting dalam komunikasi antar pribadi. Yang pertama itu komunikasi dilakukan antara 2 orang atau lebih. Yang kedua, menggunakan media tertentu seperti telepon seluler atau bertatap muka, face to face. Yang ketiga, bahasa yang digunakan bersifat informal dan tidak baku. Dapat menggunakan bahasa daerah, bahasa pergaulan, dan bahasa campuran. Tujuan yang ingin dicapai dapat bersifat personal, pribadi, bila komunikasi terjadi dalam suatu masyarakat. Dan untuk pelaksanaan tugas pekerjaan, bila komunikasi terjadi dalam suatu organisasi. Di dalam masyarakat, komunikasi antar pribadi merupakan bentuk komunikasi antara seseorang dan orang lain di dalam suatu masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat pribadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan komunikasi antar pribadi. Yang pertama ada menyampaikan informasi. Ketika berkomunikasi dengan orang lain, tentu saja seseorang memiliki berbagai macam tujuan dan harapan. Salah satu di antaranya adalah menyampaikan informasi kepada orang lain agar orang lain tersebut mengetahui sesuatu. Sebagai contoh, seseorang menyampaikan informasi kepada temannya bahwa akan diselenggarakan pameran elektronik pada tanggal 2 hingga 14 Mei 2011 di Gedung Wisata Duta Surakarta. Mengapa pesan tersebut perlu disampaikan kepada orang lain? Salah satu alasannya adalah bahwa temannya tersebut adalah seorang penggemar dunia elektronik, sehingga sangatlah sayang kalau kesempatan langka tersebut tidak disampaikan kepadanya. Selanjutnya ada berbagi pengalaman. Selain menyampaikan informasi, komunikasi antar pribadi juga memiliki tujuan untuk saling membagi pengalaman pribadi kepada orang lain mengenai hal-hal yang menyenangkan maupun hal-hal yang menyedihkan. Saling berbagi rasa ini pada umumnya tidak disampaikan kepada setiap orang, tetapi hanya kepada seseorang yang dapat dipercaya atau teman dekatnya saja. Ketika terpilih menjadi salah satu pemenang kontes kreativitas 2011 misalnya, seseorang dapat berbagi pengalaman yang sangat berharga dengan orang lain tentang proses menuju sukses. Sebaliknya, ketika sedang ditimpa suatu musibah, seseorang juga dapat saling berbagi pengalaman pahitnya kehidupan dengan orang lain atau teman dekatnya. Selanjutnya menambahkan simpati. Simpati adalah sikap positif yang ditunjukkan oleh seseorang yang muncul dari lubuk hati yang paling dalam untuk ikut merasakan bagaimana beban, derita, musibah, kesedihan, dan kepiluan yang sedang dirasakan oleh orang lain. Komunikasi dapat juga digunakan untuk menumbuhkan rasa simpati seseorang kepada orang lain. Berbagai cara untuk menumbuhkan rasa simpati seseorang kepada orang lain antara lain dapat dilakukan dalam bentuk dukungan moral, bantuan dana, obat-obatan, aneka barang, kebutuhan pokok, perlengkapan rumah, perlengkapan penerangan, dan lain-lain. Selanjutnya ada melakukan kerjasama.
Tujuan komunikasi antar pribadi yang lainnya adalah untuk melakukan kerjasama antara seseorang dan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu atau untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Sebagai contoh, melakukan kerjasama atau saling membantu antara seseorang dan orang lain dalam menyelesaikan pekerjaan tertentu. Adanya kerjasama yang baik antara seseorang dan orang lain tersebut akan semakin mempermudah serta mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. Selanjutnya, menceritakan kekecewaan atau kekesalan. Komunikasi antar pribadi juga dapat digunakan untuk seseorang untuk menceritakan rasa kecewa atau kekesalan kepada orang lain. Pengungkapan segala bentuk kekecewaan atau kekesalan dengan tepat secara tidak langsung akan dapat mengurangi beban pikiran. Dalam bahasa Jawa, orang yang sudah dapat mengungkapkan isi hatinya kepada orang lain yang dianggap dapat membantu memberikan solusi akan merasa plong atau lega seperti tidak ada beban pikiran dalam dirinya. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar saran atau nasihat para orang tua atau sesepuh bahwa kalau seseorang sedang menghadapi suatu permasalahan, sebaiknya jangan disimpan di hati, tetapi dapat disampaikan kepada orang lain secara tepat dan meminta saran bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Yang terakhir ada menumbuhkan motivasi. Melalui komunikasi antar pribadi, seseorang dapat memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Motivasi adalah dorongan kuat dari dalam diri seorang untuk melakukan sesuatu. Pada dasarnya, seseorang cenderung melakukan sesuatu karena dimotivasi orang lain dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif yang bersifat finansial maupun non-finansial, seperti pemberian pengakuan atas prestasi kerjanya, dan memberikan penghargaan kepada orang lain. Selanjutnya, gaya kepemimpinan itu apa? Gaya pemimpinan pada dasarnya merupakan suatu cara seseorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengendalikan bawahannya dengan cara tertentu, sehingga bawahan dapat menyelesaikan tugas pekerjaannya secara efektif dan efisien. Teori yang dapat menggambarkan gaya kepemimpinan seseorang adalah teori X dan teori Y. Teori X dan teori Y dikemukakan oleh Douglas McGregor. Asumsi teori X cenderung negatif dan gaya kepemimpinan diterapkan gaya kepemimpinan petunjuk atau directive leadership style. Komunikasi yang dikembangkan antara manajer dan para karyawan cenderung komunikasi satu arah, yaitu komunikasi dari manajer ke bawah atau up-down communication. Asumsi teori Y cenderung positif dan gaya kepemimpinan yang diterapkan gaya kepemimpinan partisipatif atau participative leadership style. Selanjutnya, asumsi teori X dan Y. Salah satu model perilaku kepentingan adalah teori X dan Y, yang dikemukakan oleh Douglas McGregor. Teori X dan Y didasarkan pada berbagai asumsi tentang para karyawan atau pegawai dan bagaimana memotivasi mereka. Berbagai asumsi yang mendasari teori X adalah karyawan cenderung tidak suka atau malas bekerja. Selanjutnya, karyawan selalu ingin diarahkan. Lalu manajer harus selalu mengawasi kerja. Selanjutnya, teori X, yaitu karyawan suka bekerja. Karyawan yang memiliki komitmen pada tujuan organisasi akan dapat mengarahkan dan mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya, karyawan belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab pada saat bekerja. Next. 4 gaya kepemimpinan. 4 gaya kepemimpinan terdiri dari yang pertama, pengaruh. Gaya pengarahan. Gaya kepemimpinan pengarahan atau directing tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan belum memiliki pengalaman yang cukup dalam menjalankan tugas. Selanjutnya, yang kedua adalah pembekalan. Gaya kepemimpinan pembekalan atau coaching tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memiliki pengalaman yang cukup dalam menyelesaikan pekerjaan.
Yang ketiga, dukungan. Gaya kepemimpinan dukungan atau supporting tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah mengenal teknik-teknik yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang baik dengan manajer. Selanjutnya yang terakhir adalah pendelegasian. Gaya kepemimpinan pendelegasian atau delegating tepat digunakan pada situasi dan kondisi di mana para karyawan telah memahami dengan baik tugas-tugas pekerjaan yang harus diselesaikan, sehingga mereka layak untuk menerima pendelegasian tugas dari seorang manajer meskipun telah mendelegasikan sebagian tugas pekerjaannya. Seorang manajer juga harus tetap melakukan pemantauan atau monitoring atas kinerja para karyawannya untuk memastikan bahwa mereka tetap berada pada jalur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Gaya kepemimpinan situasional dikemukakan oleh Harshi dan Blanchard. Sebagaimana dikemukakan oleh Harshi dan Blanchard, ada 3 kemampuan atau keterampilan penting yang perlu diperhatikan dalam menerapkan kepemimpinan situasional, antara lain, yang pertama ada keterampilan analitis. Merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam melakukan evaluasi atau penilaian kinerja bawahan atau karyawan dapat melaksanakan pekerjaan mereka. Seorang manajer harus dapat mengevaluasi apakah kinerja bawahan semakin baik atau semakin buruk dibanding dengan kinerja sebelumnya. Kalau kinerja karyawan cenderung menurun, maka seorang manajer juga harus mampu memberikan dorongan atau motivasi yang tepat agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Selanjutnya ada keterampilan fleksibilitas. Merupakan keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer dalam menerapkan gaya kepemimpinan pada situasi dan kondisi yang tepat, berdasarkan hasil analisis yang tepat pula. Yang terakhir ada keterampilan komunikasi. Merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer untuk menyampaikan ide atau gagasan pada bawahan, termasuk bagaimana ia harus menjelaskan perubahan gaya kepemimpinannya kepada bawahannya. Hal yang terpenting adalah bagaimana mengkomunikasikan ide atau gagasan tersebut dengan jelas dan mudah dipahami dengan baik oleh para karyawan, sehingga dapat menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Next. Kepemimpinan inti. Menurut Hellriegel dan Slocum, seorang manajer harus memiliki 5 keahlian pemimpinan inti. Yang pertama ada pemberdayaan. Merupakan kemampuan seorang manajer untuk berbagi pengaruh dan kendali dengan para karyawannya. Dalam hal ini, seorang manajer dapat memberdayakan para karyawan untuk terlibat langsung dalam suatu proses pengambilan keputusan bagi pencapaian suatu organisasi. Yang kedua, intuisi. Dalam dunia bisnis, seringkali para pelaku bisnis menggunakan intuisi yang dimiliki bagi pengambilan keputusan strategis. Intuisi adalah keyakinan bawahan dalam diri seseorang mengenai sesuatu tanpa pertimbangan sadar. Manajer kadang-kadang memutuskan sesuatu hanya karena rasa benar atau karena firasat. Namun kemampuan ini tidaklah datang begitu saja. Selanjutnya ada pemahaman diri. Merupakan kemampuan untuk mengenal diri sendiri, baik kekuatan maupun kelemahannya. Seorang manajer harus mampu menilai apa saja kekuatan yang dimilikinya dan juga kelemahan yang ada pada dirinya. Selanjutnya ada visi. Merupakan kemampuan untuk berimajinasi pada situasi yang berbeda dan situasi yang lebih baik dengan bagaimana mencapainya. Sebagai contoh, visi yang dikembangkan oleh Jen Carlson, CEO sebuah perusahaan penerbangan SAS, yang ingin menjadikan SAS sebagai sebuah perusahaan penerbangan terbaik di dunia bagi para pelaku bisnis. Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, diperlukan komitmen yang tinggi dan lebih baik bagi karyawan, manajer,
dan pemegang saham. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melibatkan para karyawan untuk memberikan masukan yang sangat berharga demi perbaikan yang terus-menerus bagi pencapaian visinya. Dan yang terakhir ada kesesuaian nilai, merupakan kemampuan untuk memahami dan memadukan prinsip-prinsip organisasi dengan nilai-nilai karyawan. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Arif. Saya akan melanjutkan presentasi hari ini. Kebutuhan manusia, teori hierarki kebutuhan dikemukakan oleh Abraham Maslow. Terdapat 5 komponen. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physiological needs, yaitu kebutuhan paling dasar pada setiap orang adalah kebutuhan fisiologis, yakni kebutuhan untuk mempertahankan hidupnya secara fisik. Kebutuhan-kebutuhan itu seperti kebutuhan akan makanan, minuman, tempat berteduh, tidur, dan oksigen, atau sandang, pangan, papan. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah potensi paling dasar dan besar bagi semua pemenuhan kebutuhan di atasnya. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan. Di masyarakat yang sudah mapan, kebutuhan untuk memuaskan rasa lapar adalah sebuah gaya hidup. Mereka biasanya sudah memiliki cukup makanan, tetapi ketika mereka berkata lapar, maka yang sebenarnya mereka pikirkan adalah cita rasa makanan yang hendak dipilih, bukan rasa lapar yang dirasakannya. Seseorang yang sungguh-sungguh lapar tidak akan terlalu peduli dengan rasa bau, temperatur, ataupun tekstur makanan. Kebutuhan fisiologis berbeda dari kebutuhan-kebutuhan lain dalam 2 hal. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis merupakan satu-satunya kebutuhan yang bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Manusia dapat merasakan cukup dalam aktivitas makanan sehingga pada titik ini daya penggerak untuk makan akan hilang. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan atau safety or security needs. Setelah kebutuhan-kebutuhan fisiologis terpuaskan secukupnya, muncullah apa yang disebut Maslow sebagai kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan-kebutuhan akan rasa aman ini diantaranya adalah rasa aman fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya mengancam seperti kriminalitas, perang, terorisme, penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Serta kebutuhan secara psikis yang mengancam kondisi kejiwaan seperti tidak diejek, tidak direndahkan, tidak stres, dan lain sebagainya. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis, karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman meteor, kebakaran, banjir, atau perilaku berbahaya orang lain. Menurut Maslow, orang-orang yang tidak aman akan bertingkah laku sama seperti anak-anak yang tidak aman. Mereka akan bertingkah laku seakan-akan selalu dalam keadaan sangat terancam. Seseorang yang tidak aman memiliki kebutuhan akan keteraturan dan stabilitas secara berlebihan, serta akan berusaha keras menghindari hal-hal yang bersifat asing dan yang tidak diharapkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang atau social needs. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk dibutuhkan oleh orang lain agar ia dianggap sebagai warga komunitas sosialnya. Bentuk akan pemenuhan kebutuhan ini seperti bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima. Seseorang yang kebutuhan cintanya sudah relatif terpenuhi sejak anak-anak tidak akan merasa panik saat menolak. Dia akan memiliki keyakinan besar bahwa dirinya akan diterima orang-orang yang memang penting bagi dirinya. Ketika ada orang lain menolak dirinya, ia tidak akan merasa hancur. Bagi Maslow, cinta menyangkut suatu hubungan sehat dan penuh kasih antara 2 orang, termasuk sikap saling percaya. Yang selanjutnya itu kebutuhan akan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan dicintai dan dimiliki tercukupi, selanjutnya manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan egonya atas keinginan untuk berprestasi dan memiliki prestis. Maslow menemukan bahwa setiap orang yang memiliki 2 kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi,
apresiasi, martabat, bahkan dominasi. Kebutuhan yang tinggi adalah kebutuhan akan harga diri termasuk perasaan, keyakinan, kompetensi, prestasi, penguasaan, kemandirian, dan kebebasan. Sekali manusia dapat memenuhi kebutuhan untuk dihargai, mereka sudah siap untuk memasuki gerbang aktualisasi diri. Kebutuhan tertinggi yang ditemukan Maslow. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk membuktikan dan menunjukkan dirinya kepada orang lain. Pada tahap ini, seseorang mengembangkan semaksimal mungkin segala potensi yang dimilikinya. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri. Menjadi apa saja menurut kemampuannya. Awalnya, Maslow berasumsi bahwa kebutuhan untuk aktualisasi diri langsung muncul setelah kebutuhan untuk dihargai terpenuhi. Akan tetapi, selama tahun 1960-an, ia menyadari bahwa banyak anak muda memiliki pemenuhan yang cukup terhadap kebutuhan-kebutuhan lebih rendah seperti reputasi dan harga diri. Tetapi, mereka belum juga bisa mencapai aktualisasi diri. Selanjutnya yaitu teori dua faktor. Yang pertama yaitu faktor hygiene atau sumber ketidakpuasan kerja yang terdiri dari kondisi kerja, kebijakan perusahaan, supervisor, gaji, hubungan dengan rekan kerja, status, keamanan kerja, dan kehidupan pribadi. Hygiene factor atau faktor kesehatan adalah faktor pekerjaan yang penting untuk adanya motivasi di tempat kerja. Faktor ini tidak mengarah pada kepuasan positif untuk jangka panjang. Tetapi, jika faktor-faktor ini tidak hadir, maka muncul ketidakpuasan. Faktor ini adalah faktor ekstrinsik untuk bekerja. Faktor hygiene juga disebut sebagai decisiviers atau faktor pemeliharaan yang diperlukan untuk menghindari ketidakpuasan. Hygiene factor adalah gambaran kebutuhan fisiologis individu yang diharapkan untuk dipenuhi. Hygiene factor meliputi gaji, kehidupan pribadi, kualitas supervisi, kondisi kerja, jaminan kerja, hubungan antar pribadi, kebijaksanaan, dan administrasi perusahaan. Hygiene factor merupakan faktor-faktor yang menimbulkan rasa ketidakpuasan pada karyawan. Kekurangan pada faktor-faktor tersebut akan menimbulkan rasa tidak puas. Tetapi bukan berarti terpenuhinya faktor tersebut akan menjamin timbulnya motivasi kerja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ken. Ya, terima kasih Kak Sarah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor motivator atau sumber kepuasan kerja. Menurut Herzberg, yaitu seorang psikolog asal Amerika Serikat, ia adalah pemikir besar dalam bidang manajemen dan teori motivasi. Menurutnya, hygiene factor tidak dapat dianggap sebagai motivator. Faktor motivasi harus menghasilkan kepuasan positif. Faktor-faktor yang melekat dalam pekerjaan dan memotivasi karyawan untuk sebuah kinerja yang unggul disebut faktor pemuas. Faktor hanya menemukan faktor-faktor intrinsik yang berharga pada motivation factor, yaitu faktor pemuas. Dan para motivator melambangkan kebutuhan psikologis yang dirasakan sebagai manfaat tambahan. Faktor motivator itu sendiri yaitu adalah yang pertama adalah pekerjaan itu sendiri, yang kedua tanggung jawab, selanjutnya adalah pengakuan, prestasi, promosi, pertumbuhan, dan pengembangan. Next. Mendengarkan sebagai keahlian antar pribadi.
Dalam komunikasi antar pribadi, kegiatan mendengar suatu percakapan dengan orang lain merupakan bagian penting dalam memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain. Dalam hal ini, istilah mendengarkan bukanlah kegiatan yang bersifat statis, tetapi dinamis, yaitu merupakan kegiatan mendengar secara aktif percakapan dengan orang lain yang dituntut adanya konsentrasi penuh dan tidak terpengaruh oleh faktor pengganggu. Dalam percakapan tersebut, kegiatan mendengar itu sendiri bukanlah pekerjaan yang mudah dan perlu latihan yang cukup. Semakin banyak berlatih mendengarkan akan semakin baik dalam memahami suatu percakapan dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika seorang manajer sedang menyampaikan presentasi bisnis di suatu ruangan, tiba-tiba telepon genggam salah seorang peserta berdering. Dering telepon tersebut dapat membuyarkan atau mengganggu konsentrasi para peserta yang mendengarkan presentasi tersebut. Secara sederhana, Rega menyajikan sebuah bagan mengenai bagaimana mendengar dengan aktif. Nah, maka para peserta yang teleponnya berbunyi tersebut langsung mematikan atau menonaktifkan telepon tersebut untuk menghargai seseorang yang telah menyajikan presentasi tersebut. Nah, dengan demikian seorang dapat memilih kata untuk yang disampaikan kepada orang lain sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya tutup presentasi kelompok 2. Bila ada kekurangan, salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.